Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah nabiyil ummi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya puji dan syukur atas nikmat-nikmat karunia Allah Ta'ala sehingga kita sampai detik ini masih bisa takwa, yaitu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan juga melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala. Pada malam Kamis, sebagaimana rutin kita, malam ini kita selalu mengadakan kajian. Tema kita masih berkisah tentang ibadah, khususnya adalah ibadah yang merupakan kunci daripada keberhasilan ibadah sholat itu sendiri, yaitu perkara taharah, yaitu suci. Sebagaimana kemarin kita sudah mengaji bahwa kenapa dalam bab-bab kitab-kitab yang diajarkan oleh semua para alim ulama yang paling utama dipelajari bukan sholat, tetapi adalah bersuci. Karena at-taharatu miftahus sholat, karena bersuci adalah kunci sholat. Jadi ibaratnya sholat itu seperti rumah, maka untuk masuk ke dalam rumah itu butuh kunci untuk masuk ke dalamnya. Jadi kalau orang dia melaksanakan taharah dengan sempurna, berarti dia telah membawa kunci untuk masuk ke dalamnya dengan sempurna. Kemarin kita sudah mengkaji tentang makna bersuci menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Syafi'i, dan menurut mazhab Maliki dan Hambali. Kita pulang kaji bahwa yang dimaksud dengan taharah secara syariat berdasarkan mazhab Hanafi, an-nazafatu minan najasah, bersih daripada najis. Itu menurut mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah mengartikan makna bersuci artinya bersih dari najis. Najis ada dua. Bersih daripada najis ada dua. Yang pertama najis, yaitu bersih secara hakikat. Berarti beliau mengkategorikan bahwa najis ada dua. Najis hakikat, najis hukmiyah. Bersih daripada najis secara hakikat atau bersih daripada najis secara hukum. Artinya menurut akal. Artinya kalau menurut akal berarti tidak nampak oleh mata, tapi dalam akal ada najis itu. Bersih daripada najis yang pertama yaitu najis secara hakikat. Mana contohnya najis secara hakikat? Khubus, kotoran-kotoran, apakah air, apakah darah, nanah, bangkai, kencing, kotoran, bekas buang air besar, itu kasat mata, nampak terlihat oleh mata. Berarti itu yang dimaksud dengan yaitu najis secara hakikat. Yang kedua, najis secara hukum, hukmiyah, tidak nampak tapi ada dalam pikiran kita, yaitu hadas, buang angin dengan buang air besar, serta yaitu berjunub, baikkah karena nifas habis melahirkan keluar darah, ataukah karena haid, yaitu darah bagi wanita yang masih sehat, ataukah karena berjunub, berhubungan yaitu antara laki dan perempuan, baik yang sudah menikah atau tidak menikah. Baik yang berzina atau tidak berzina, maka kalau tidak bersuci, maka itu dia ada najis pada badannya. Cuma disebut bukan najis hakikat, namanya adalah najis hukmiyah. Nah, ini definisi pengertian najis, pengertian bersuci dalam mazhab Hanafi. Kemudian definisi yang dibuat oleh Imam Nawawi sebagaimana yang telah ditakrifkan oleh Imam Nawawi mengikuti dalam mazhab Syafi'i. Apa makna bersuci? Bersuci itu artinya raf'u hadatsin au izalatu najasin. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Mirip tapi tidak sama. Serupa tapi tak sama, tapi sama. Mirip tapi tidak sama. Jadi kalau dia artikan Imam Syafi'i mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Kalau menurut mazhab Hanafi bersih itu artinya bersih daripada najis. Najis ada dua, hakikat dan najis secara hukum. Hakikat seperti kotoran-kotoran, darah, nanah. Hukum seperti yaitu sesuatu yang keluar angin ataupun karena kencing atau karena hadas besar. Kalau dalam mazhab Hanafi itu tidak bersih, namanya terangkat hadas. Ini perbedaannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang kencing, orang kencing, kemaluannya dibersihkan dengan air, bersih, tapi belum suci.
bersih tapi belum kapan baru suci? Sucinya nanti kalau dia berwudu. Sucinya nanti kalau dia berwudu. Maka berwudu ini mengangkat berwudu ini namanya mengangkat hadas. Mengangkat hadas, bukan menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis cukup dengan siram. Menghilangkan najis cukup dengan siram dengan air. Kalau sudah disiram dengan air kemaluan tersebut, maka kemaluan itu suci namanya. Tapi tubuh secara keseluruhan itu tetap dalam keadaan tidak suci. Maka untuk mensucikannya perlu diangkat hadas. Berarti sesuatu yang sudah hilang, sudah bersih dari najis belum tentu suci daripada hadas. Hadas di mana? Hadas muncul karena kencing tadi. Hadas muncul karena kencing. Jadi kalau orang kencing berarti dia sudah bersuci. Apakah boleh sholat? Tidak boleh sholat. Orang udah kencing dia harus berwudu, barulah terangkat hadas besar. Maka dalam mazhab Syafi'i arti daripada bersuci apa? Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu. Jadi itu pertama ya. Au ma fi ma'nahuma, atau sesuatu yang ada di dalam makna keduanya, atau sesuatu yang dalam gambaran keduanya. Bermaksud oleh beliau bi ziyadatil akhirati ala ta'rifil hanafiyati sadiqah. Beliau maksudnya dengan menambahkan pada kata-kata definisi yang selanjutnya di akhir kata definisi, beliau mengatakan atau sesuatu yang ada di dalam makna kedua daripada dua definisi tadi. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau yang semakna keduanya, atau yang semakna keduanya, atau yang serupa dengan gambaran keduanya. Contoh yang serupa dengan penambahan definisi yang terakhir, agar masuklah tayamum dan mandi sunnah. Agar masuk tayamum dan mandi sunnah. Karena kalau kita katakan tayamum, itu tidaklah dia itu mengangkat hadas. Tayamum tidaklah bisa untuk menghilangkan najis. Tayamum tidak bisa menghilangkan najis. Orang habis kencing, kemudian tidak ada air, maka wajib tayamum. Boleh sholat dia. Tapi najis masih ada. Habis kencing, dia tidak berwudu, cuma dia tayamum. Jadi najis bagaimana? Najis masih ada. Jadi kalau tayamum tidaklah tayamum itu menghilangkan najis, tetapi hanya saja tayamum itu dia cuma mengangkat tayamum itu dia tidak menghilangkan najis, tapi dia cuma berada di dalam makna seperti menghilangkan najis. Berarti secara hukum dia dianggap sudah masuk dalam kelompok orang suci dalam keadaan tidak ada yaitu air. Wal ihsanul masnunatu, dan mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah. Wa tajdidul wudu, dan memperbaharui wudu. Contoh, orang sudah berwudu waktu maghrib, waktu udah masuk salat maghrib dia berwudu lagi. Apakah berwudu yang kedua ini dianggap sah? Wudu yang pertama belum batal, belum kentut, belum buang angin, belum buang hajat dia, atau belum bersentuh kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya. Apakah kalau dia ulang wudu sah? Apakah dengan dia ulang wudu batal wudu yang pertama? Tidak. Tajdid wudu dia tidak mengangkat hadas, tapi serupa dengan mengangkat gambarannya sama, serupa dengan mengangkat hadas, tapi dia tidak mengangkat hadas. Namanya memperbaharui wudu. Sama seperti orang dikatakan ikfiru biqauli la ilaha illallah yujaddidu imanakum. Ada perintah dalam hadis, Rasul memerintahkan kita memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tujuannya apa? Agar bisa memperbaharui keimanan kita. Jadi memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah tujuannya adalah untuk memperbaharui keimanan. Apa berarti dengan mengucapkan la ilaha illallah batal kalimat tauhid yang kita pernah baca sebelumnya? Sehingga perlu lagi mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi ini memperbaharui, bukan membatalkan yang sebelumnya. Jadi memperbaharui saja.
agar iman itu senantiasa dicas agar baterai yang lowbat, baterai yang kurang, keimanannya udah merosot, udah berkurang, maka dia akan kembali kepada puncak keimanan tersebut. Begitu juga orang yang berwudu sesudah tadinya dia berwudu dengan waktu maghrib, kemudian belum batal, dia ulang berwudu lagi. Namanya ini yaitu bersuci tapi bukan mengangkat hadas, cuma sama seperti mengangkat hadas. Jadi hukumnya apa? Bukan wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Ya, memperbaharui wudu hukumnya sunnah. Dah. Wal ghuslatu tsaniyah wa tsalitsah. Dan basuhan yang kedua dan ketiga. Basuhan yang kedua dan ketiga. Yang wajib pada waktu kita mengusap wajah kita, yang wajib adalah basuhan yang pertama. Karena basuhan yang pertama itu dia termasuk rukun kalau pada bagian anggota tubuh yang wajib. Wajah. Kita katakan wajah. Wajah termasuk rukun. Nah, yang masuk di dalam rukun bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Yang masuk dalam rukun adalah basuhan yang pertama. Jadi yang kedua wajib tidak, yang kedua sunnah. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Yang ketiga begitu juga. Cuma dia fi surati ala suratihima, mirip dengan berwudu. Karena dia mirip dengan berwudu, maka dia tidak mengangkat hadas. Dia tidak mengangkat karena hadas sudah terangkat dengan basuhan yang pertama. Dah. Wa mashul udhun, membasuh telinga. Membasuh telinga juga bukan wajib dan rukun. Telinga bukan rukun. Telinga bukan rukun. Kalau tidak basuh telinga berarti tidak sempurna, tidak sah wudu, tidak. Tidak basuh telinga pun tidak membatalkan wudu. Artinya tidak mengurangi kesahihan daripada wudu. Tetap sah. Cuma kalau dia basuh juga, itu serupa dengan mengangkat hadas. Tapi bukan mengangkat hadas. Demikian juga berkumur-kumur, wal madmadatu, berkumur-kumur. Wa nahwuha min nawafilit taharah, dan seumpama daripada berkumur-kumur, yaitu daripada sekalian, yaitu yang sunnah daripada, yaitu bersuci. Jadi bersuci baik dalam berwudu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi semua yang sunnah, apakah membasuh telinga ataukah berkumur-kumur, istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu semua yang sunnah itu tidaklah mengangkat hadas, tetapi dia sama seperti mengangkat Jadi yang mengangkat hadas bagaimana? Yang mengangkat hadas ini pada anggota-anggota yang wajib. Dan yang wajib pun bukan pada yang kedua dan ketiga, yang wajib adalah pada basuhan yang pertama. Cuma yang kedua apakah masuk di dalam bersuci? Semakna dengan bersuci. Meskipun yang pertama yang dihitung itu bersuci. Nah, kalau yang pertama misalkan dibasuh wajah, tapi tidak semua wajah kena, berarti tidak sah. Maka yang kedua kali itu dianggap yang pertama. Yang ketiga dianggap yang kedua. Jadi kegunaan kita membasuh untuk yang kedua kali, meskipun membasuh yang kedua kali ini hukumnya sunnah, untuk mencegah andai kata basuhan yang pertama tidak sempurna menyapu semua bagian wajah, maka ditutup dengan basuhan yang kedua, agar kalau seandainya basuhan yang pertama menurut ilmu Allah Ta'ala itu tidak sempurna, tertutup dengan basuhan yang kedua. Karena kadang-kadang kita yakin udah kita basuh wajah, menurut keyakinan kita semua wajah udah kita sapu dengan air wudu. Ternyata dalam ilmu Allah Ta'ala ada masih bagian yang belum terbasuh. Nah, kita basuh dengan yang kedua, kena pada bagian yang belum terbasuh, maka yang pertama tidak dikira, yang dikira adalah yang kedua. Itulah gunanya kita untuk mengulang yang kedua, meskipun tidak wajib, bisa jadi yang kedua menjadi wajib karena yang pertama tidak sempurna. Nah, jadi Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi sepakat juga dengan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Fa innahum qalu, karena sesungguhnya mereka semuanya empat mazhab ini berkata, at-taharatu fi syar'i, bermula bersuci menurut syariat, raf'u ma yamna'u salata min hadatsin aw najasatin bil ma' aw raf'i hukmihi bit turab. Mereka kompak sama meyakini bahwa yang dimaksud bersuci menurut syariat
mengangkat sesuatu yang menghalangi solat, menghalangi sahnya solat. Mengangkat sesuatu yang menghalangi sahnya solat. Apakah sesuatu yang menghalangi sahnya solat? Yaitu hadas ataukah najis. Hadas itu bisa menghalangi sahnya solat, najis juga bisa menghalangi sahnya solat. Orang berhubungan intim atau berhubungan suami istri waktu malam, kemudian habis berhubungan istri di waktu malam, tertidur. Begitu tertidur, waktu masuk solat subuh, lupa mandi, langsung berwudu. Lupa mandi, dia lupa dia kalau tadi malam berhubungan. Habis langsung dia berwudu, langsung dia solat. Langsung dia solat. Dah. Ini hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak sah karena kenapa? Belum terangkat sesuatu yang mencegah sahnya solat. Apa yang mencegah sahnya solat? Hadas. Hadas besar masih ada pada ujung rambut sampai ujung kaki. Karena dia junub tadi. Tidak sah mengangkat hadas kecil, tidak bisa bersuci yang kecil seperti berwudu, tidak bisa menghilangkan hadas besar seperti junub. Ada pertanyaan, secara tertib bagaimana cara mandi junub itu? Kalau sunnahnya mandi junub itu, sebelum kita mandi junub, bersuci dulu bersihkan dulu daripada najis dan kotoran yang ada pada badan. Dan kemaluannya dibersihkan daripada air kencing, tubuhnya dibersihkan daripada bekas-bekas air mani. Kemudian daki-daki yang ada di kuku-kuku, daki yang ada di kuku itu kalau kita sedikit panjang, malam kita tidak sadar, waktu tidur kita garuk-garuk kulit kita. Garuk-garuk, ada kuku di dalam, ada daki dalam kuku. Nah, itu tidaklah dia menyampaikan air pada kulit di ujung jari kita. Tercegah ujung jari itu dengan sebab tersumbat dengan daki yang kita garuk semalam, dia bertumpuk di dalam kuku. Maka ketika kita mandi junub, tidak sah junub. Tidak sah mandi junub. Kenapa tidak sah mandi junub? Karena ada bagian kulit yang terhalang sampai air pada kulit tersebut disebabkan tersumbat dengan kotoran daki yang menutupi di bawah kuku. Kadang-kadang orang mandi terus, tapi kuku waktu selesai dia sholat subuh ditengoknya kukunya umat berkumpal-kumpal kali kuku ini dengan daki ini. Kayaknya gimana mandi juga kuku sama sah. Kenapa tidak sah? Karena tadi ada bagian kulit di ujung jarinya terhalang masuk air, terhalang kena air mandi junub disebabkan dihalangi oleh daki. Maka itu setiap hari Jumat disunahkan potong kuku. Kenapa? Karena kalau sudah Jumat ke depan, itu kukunya pasti panjang lagi, maka disunahkan potong lagi. Untuk apa? Untuk mencegah hal-hal seperti ini. Jangan sampai ada daki, yaitu dia menghambat di bawah kuku sehingga kalau kita bersuci, baik hadas kecil dengan cara mandi atau hadas kecil dengan cara berwudu atau hadas besar dengan cara mandi, air tetap sampai pada ujung kulit daripada ujung jari. Gimana kuku jari, kuku kaki gimana? Sabanci lagi nyan. Kuku kaki begitu juga, dilihat juga. Kalau ada kuku kaki panjang, ibu jari kuku kaki kita itu panjang. Ketika kita berjunub, kita tengok di bawah kuku kaki itu nampaknya panjang kukunya. Kemudian ada juga daki kotor hitam itu. Itu bagaimana nanti kita berwudu ini? Atau kita mandi junub bagaimana? Terhalang juga. Berarti bagian ujung daripada ujung jari kaki kita tidak masuk air, yaitu air mandi dari hadas besar. Maka untuk menghindari tidak sahnya mandi daripada mandi hadas besar, itu potong kukunya. Kalau potong kuku makruh dalam keadaan berjunub. Potong kuku makruh kan dalam berjunub, ya kan? Ada orang dalam keadaan berjunub potong kuku. Bagaimana hukumnya? Makruh, dibenci oleh Allah Ta'ala. Karena kalau kuku itu sudah dipotong, kan terpisah dari anggota tubuh kita. Ketika dia terpisah dari anggota tubuh kita, itu masih anggota tubuh kita, cuma dalam keadaan berjunub. Jadi anggota tubuh kita itu, kita mandi junub nih, kita belum mandi junub, habis berhubungan atau keluar darah haid atau keluar darah nifas, kuku panjang, dipotong kukunya. Begitu dipotong, baru teringat, belum mandi bagaimana? Berarti ada anggota tubuh yang dalam keadaan
keadaan tidak berjunub. Maka potong rambut begitu juga. Potong rambut. Orang dalam keadaan berhadas besar potong rambut, bagaimana hukumnya? Makruh. Dia berjunub belum mandi, dia potong rambut, makruh hukumnya. Karena ketika dia potong ada rambutnya yang terpisah dari tubuhnya dalam keadaan tidak suci. Maka lebih utama sesudah mandi baru potong kuku. Tapi Tengku bilang kalau kuku saya panjang, nanti waktu mandi ada kotoran di bawah, air tidak sampai. Ya kan? Ini udah terlanjur, sudah berjunub, udah hadas besar, kukunya udah panjang. Bagaimana nih? Jangan dulu potong. Berarti korek saja daki-dakinya tuh. Korek saja daki-dakinya. Ambil cungkil-cungkil gigi itu, dikasih bersih daki-dakinya tuh. Dah habis mandi baru dipotong. Karena kenapa? Karena kalau kita potong dalam keadaan kita berjunub, makruh. Karena membuat bagian tubuh kita terpisah dari tubuh kita dalam keadaan tidak suci. Jadi urutannya ketika orang itu mau mandi junub, pertama sesudah masuk kamar mandi, usahakan tutup dengan sehelai kain aurat besar kita. Aurat besar, tahu sendiri, aurat besar, kelamin berarti. Itulah gunanya itu. Nanti kalau ada orang mata-mata ditaruh HP misalkan di kamar mandi kita, nggak nampak aurat besar. Karena kita dalam kamar mandi pun masih pakai kain basahan gitu. Dah selesai itu kemudian bersihkan kemaluan daripada najis, anggota tubuh bersihkan juga daripada najis. Habis itu berwudu. Selesai berwudu barulah mandi daripada hadas besar. Nawaitul ghusla rafil hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Siram ke kepala, menetes air pada saat yang pertama pada kepala kita atau pada anggota tubuh kita manapun. Yang pertama menetes, niat dalam hati, aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Baru siram bagian kanan 3 kali, siram bagian kiri 3 kali, baru siram bagian keseluruhan 3 kali. Habis itu gosok-gosok. Digosok-gosok pada lipatan-lipatan tubuh yang terlipat-lipat. Jadi kalau leher kita, misalkan kita banyak lemak di leher, itu harus digosok-gosok. Yang berlipat-lipat. Supaya air tidak terlewati begitu saja. Artinya kena juga pada anggota tubuh yang berlipat. Kalau perut gitu juga. Kalau perutnya sehat, berarti itu harus digosok-gosok. Sama seperti mayat. Seperti mayat begitu juga. Kalau Tengku memandikan mayat, dia bukan siram begitu saja habis itu siap. Pada lipatan-lipatan itu ketiaknya juga itu. Ketiak mayat itu digosok-gosok tuh dengan kain, tapi ya kain kafannya itu dipakai untuk menggosok. Jadi pada lipatan-lipatan itu tidak boleh terlewati air. Begitu mayat, begitu juga orang yang hidup dalam keadaan dia berhadas besar. Dah selesai berarti mandi junubnya tadi. Nah, selesai mandi junub, baru dia keluar tidak perlu wuduk lagi. Kenapa? Tadi sudah berwuduk. Tapi laginya Tengku kan, ilon mateku kali lon wuduk sebelum mano, le cok wuduk, bolehnya duduk lon mano. Dalam keadaan manonya, sengaja aku sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Dengan tapak tangan. Kalau dengan punggung tangan, itu tidak apa-apa, tidak batal. Tapi kalau dengan tapak tangan, batal. Sentuh kemaluan dengan punggung tangan, tidak berlapis, batal tidak? Tidak batal. Kalau kita dalam keadaan mandi, kita mau gosok kemaluan kita dengan sabun tuh misalkan, jangan dengan ini. Tadi sudah wudu saya, jadi gosok dengan ini. Tapi kalau sudah gosok dengan tapak tangan, sudah berwudu. Waktu dia mau gosok dengan sabun, dia mau gosok-gosok keluarkan daging, kenalah kemaluan pada tapak tangan, batal wudu. Berarti mandi terus, sempurnakan mandi dari hadas besar, tapi sesudah mandi ulang lagi berwudu karena wudu yang pertama itu sudah batal. Tapi secara aturan begitu, bersihkan dari najis, berwudu, baru mandi junub. Naw'aha, dari sini kita bisa melihat dari berbagai definisi dalam 4 mazhab tersebut, jelaslah daripada definisi bersuci ada 2 kelompok.
Ada dua model. Yang pertama taharatu hadas, suci daripada hadas. Yang kedua suci daripada hadas. Yang pertama taharatu hadas. Yang kedua taharatul khubuth. Taharatul hadas berarti suci daripada hadas. Yang kedua taharatul khubuth, suci daripada kotoran. Nah, pada yang pertama taharatul hadas, suci daripada hadas, ini hanya khusus pada badan. Suci daripada hadas hanya khusus pada badan. Dah. Wa takunu wa taharatul khubuth, sedangkan suci daripada kotoran, suci daripada kotoran ini ada pada badan, ada pada thawb pakaian, ada pada makan tempat. Wa taharatul hadath salatun, dan suci daripada hadas itu ada 3. Kubra, yaitu dengan cara yang mandi, dengan cara pertama mandi. Bersuci daripada hadas itu ada 3, yaitu dengan bersuci yang besar, yaitu mandi, dan sughra, bersuci yang kecil, yaitu berwudu. Dan badal daripada keduanya ketika ta'adzurihima, ketika berhalangan daripada mandi dan berwudu, buat tayammum, itu adalah bertayamum. Jadi tayamum ini bisa untuk suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Jadi ada satu riwayat dua orang sahabat. Dua orang sahabat ini dalam perang Tabuk, kalau tidak salah Tabuk ya, kalau bukan Khandak. Mereka di garis terdepan. Dalam peperangan mereka di garis terdepan. Malam itu mereka bertugas untuk jaga malam. Mereka bertugas jaga malam. Nah, kata yang satu kepada sahabat yang lain ini, saya udah ngantuk berat, nggak sanggup lagi tahan mata. Saya mau istirahat beberapa menit saja. Nah, kamu jangan tidur. Maka sahabat yang satu ini dalam perang itu dia tertidur. Ketika dia bangun tidak sadar, dalam mimpinya ternyata dia sudah berjuluk mimpi basah. Maka sahabat ini katakan kepada yang satu lagi, ini bagaimana ini hukumnya ini? Saya sudah mimpi basah nih, berarti saya sudah berjuluk. Gak lama lagi masuk waktu sholat subuh. Kata kawannya, mandi. Dia bilang, berarti mandi junub. Wah, anak sanggup. Tidak sanggup saya mandi junub, karena di tengah padang pasir suasananya dingin sekali. Kata kawannya ini, walaupun dingin tetap wajib mandi. Tapi saya kalau mandi ini bisa parah badan saya, bisa mati saya, karena luar biasa dingin di tempat terbuka di padang pasir, cuma tinggal di tenda dalam kondisi perang. Tapi kata kawannya tetap wajib mandi. Dah selesai mandi, begitu mandi betul dia menggigil badannya. Hampir nggak sanggup dia untuk menahan itu dinginnya waktu malam tersebut, karena dia mandi junub. Dia paksa juga mandi junub. Selesai perang, dua sahabat ini jumpa dengan Nabi. Kemudian yang sahabat yang mandi junub ini menceritakan kondisi mereka dalam perang waktu itu. Dikatakan, ya Rasulullah, saat kami di perang, kami di garis terdepan, waktu malam kami bertugas untuk jaga malam. Waktu itu saya minta izin tidur sejenak, ternyata bangun tidur saya sudah berjunub. Saya tanya ke kawan saya, apakah wajib mandi? Kata kawan saya, mandi wajib. Wajib mandi kan? Tapi alasan saya tidak berani mandi karena khawatir kalau saya mandi akan mati saya. Dan ternyata memang tidak mati, tapi hampir mati. Tidak mati memang, tapi hampir mati karena kedinginan sekali. Maka jawaban Rasulullah, kata Rasulullah kepada sahabat tadi, adapun engkau, andai kata kawanmu meninggal dunia, maka engkau akan diazab dalam neraka. Gara-gara dia mengikuti pendapatmu yang mewajibkan mandi bagi orang yang berjunub di tempat yang kalau dia mandi kondisinya itu bisa mencederai, bisa membahayakan nyawanya, atau membawa dampak kesehatan yang berakibat buruk pada tubuhnya. Kalau dia meninggal dunia, engkau yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti itu tidak wajib mandi. Orang yang berjunub, kalau dia mandi, dia yakin tubuhnya akan menggigil dan akan sakit, dirinya membahayakan
kesehatan dirinya, maka hukumnya tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Nah, tuku abang bapak yang dimuliakan Allah, coba mandi junub di Takengon jam 2 malam coba. Coba mandi junub di Brastagi jam 3 malam coba. Jangan kasih panas airnya. Air di kamar mandi itu panas. Jam 2. Mungkin orang Brastagi biasa ya. Mungkin orang Takengon, orang Gayo yang tempatnya dingin biasa. Tapi kita orang Abdia. Pergi Brastagi jam 3 malam dalam keadaan junub, coba mandi itu. Ambil air wudu aja kayak kita pegang air dari kulkas. Bagaimana kalau mandi? Bisa demam kita, kedinginan badan kita. Nah, wajibkah kita mandi junub? Tidak wajib mandi junub, kecuali kita dapat air hangat. Misalkan, kalau kita memang di rumah kawan kita masaklah air satu dandang, ya, kemudian kita campur ke bak mandi sehingga bercampur dingin dengan air panas sehingga airnya menjadi hangat. Nah, itu tetap boleh tetap wajib mandi di situ karena ada cara untuk menghindari daripada bahaya itu mandi dari air yang sangat dingin. Tapi kalau tidak ada air kecuali air dingin dan kalau kita mandi juga bahaya, maka di sini tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi berarti apa? Tayamum. Berarti tayamum bisa juga menggantikan bersuci daripada hadas besar. Cuma nanti kalau sudah, nah ini contoh, kalau sudah nanti keluar dari Brastagi, apa wajib saya mandi tengku? Kan saya sudah tayamum tadi. Kan tadi sudah tayamum dari Brastagi kan? Waktu salat subuh datang, nah saya tayamum. Dah? Tayamum menggantikan mandi dari hadas besar dan menggantikan daripada berwudu. Oh, tadi mandi dari hadas besar saja, berwudu bisa dia. Berarti tidak menggantikan daripada hadas kecil. Nah, bertayamum dengan niat untuk mengangkat hadas besar, bukan mengangkat hadas besar. Karena niat tayamum bukan untuk mengangkat hadas. Niat tayamum ada li istibahati salat, untuk membolehkan salat. Nawaitu tayammuma li istibahati salat. Aku niat tayamum untuk membolehkan salat. Beda kalau mandi. Kalau mandi nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar, Kalau berwudu nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar, fardhu lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala, mengangkat hadas kecil. Tapi kalau tayamum jangan niat nawaitu tayammum li raf'il hadatsil akbar. Aku niat tayamum karena saya berjunub tadi nggak bisa mandi untuk mengangkat hadas besar. Tidak sah niat. Karena tayamum tidak mengangkat hadas, artinya hadas masih ada. Cuma dibolehkan karena darurat. Tidak bisa mandi, bahaya diri karena mandi dalam keadaan dingin. Jadi apa tayamum? Li istibahati salat, untuk membolehkan salat. Membolehkan, tidak mengangkat hadas. Artinya apa? Kalau kita sudah keluar dari Brastagi, udah sampai ke Banda Aceh, mandi junub lagi. Atau misalkan nanti sudah keluar dari Brastagi sampai Tapak Tuan, udah waktu sholat zuhur. Bagaimana ini udah masuk waktu sholat zuhur? Apa kita tayamum lagi? Ya, kan tayamum le. Panena, kasuhum cepat Tapak Tuan suhum cuaca. Anak alasan untuk menghindar dari mandi besar. Jadi masuk kamar mandi. Nah, mandilah kita hadas besar. Nah, kalau di tayamum paling enak, kalau di Tapak Tuan paling enak, sehingga ada di air dingin sama dua. Kalau nggak ada rumah saudara, nggak ada rumah sahabat di Tapak Tuan untuk menumpang mandi, nah, sehingga aja di air terjun. Air terjun. Udah mandi di situ, niat terus sekali loncat, udah siap. Nah, begitu loncat niat dalam hati, aku niat mandi dari hadas besar. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas fardu karena Allah Ta'ala. Paling enak kalau kita mandi junub itu di sungai atau di air terjun tadi itu. Gak perlu siram kanan, siram kiri, masuk jadi sampai ke bawah, tidak perlu. Atau loncat dari jembatan jembatan Guhang. Nanti batu di bawah bahaya itu. Kecuali dalam keadaan dia airnya naik, itu mungkin enak kita
jembatan, begitu sampai ke bawah niat, aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar, baru kepada Allah Taala. Nyamangan. Dah. Jadi itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bersuci itu bersuci daripada hadas. Dan yang pertama bersuci ada dua, bersuci dari hadas, yang kedua bersuci dari kotoran. Bersuci daripada hadas khusus pada badan, bersuci daripada kotoran ini pada 3 tempat, bukan pada badan saja, tapi pada badan, pada pakaian, dan pada tempat. Pada badan berarti bersuci daripada kotoran yang ada di badan. Ada darah pada tangan kita, ada darah pada kaki kita, ada darah atau ada nanah atau ada kotoran-kotoran. Misalkan tadi hadis tanam bunga pakai pupuk. Pupuk apa? Pupuk, ya pupuk. Namanya pupuk. Kalau pupuk mungkin ada pupuk kerbau, ada pupuk ayam, ada pupuk kambing, ada pupuk sapi. Itu kan tai namanya. Itu kan kotoran. Itu kan najis. Berarti suci, harus suci daripada kotoran pada badan. Yang tangan tadi kita pakai untuk gali-gali apa namanya, supaya kita tanam bunga-bunga misalkan. Jadi kita pegang-pegang itu pupuk tadi itu najis. Pada badan. Kemudian kena di baju. Enggak sengaja gatal badan. Udah kena di tangan, pupuk kotoran bekas, kotoran sapi tadi itu, kan sudah tangan ini bernajis. Kemudian kita garuk baju kita. Enggak sengaja digigit nyamuk, kita garuk. Nah, ini baju udah najis juga nih. Kemudian waktu kita sholat, misalkan ada yang mungkin di kaki ada terinjak, kemudian kita masuk ke dalam tempat kita sholat, di lantai pun ada bekas pupuk bekas pupuk ini juga, pupuk kotoran sapi tadi. Jadi di tangan ada najis, di baju ada najis, di tempat kita berdiri sholat pun ada najis. Jadi bersuci daripada kotoran bukan hanya pada badan, tapi bisa pada badan, ada juga pada pakaian, ada juga pada tempat. Tapi kalau bersuci dari hadas tidak ada kecuali pada badan. Jadi kalau orang kencing berhadas dia, di mana hadasnya? Ada enggak pada bajunya? Tidak ada. Ada enggak pada tempat dia berdiri? Tidak ada. Hadas adanya di mana? Hadas itu hanya ada pada badan. Dah. Fattaharatu tashmilul wudu wal ghusla wa izalatin najas wa izalatan najasati wa tayammuma wa ma yata'allaqu biha. Maka bersuci mencakup wudu, mandi, menghilangkan najis dan bertayamum dan sesuatu yang berkaitan dengan, yaitu 4 cara bersuci tadi. Cara bersuci berarti disimpulkan, pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga menghilangkan najis, yang keempat tayamum. Titik sampai di situ. Sekarang kita sudah mengerti definisi masing-masing. Apa itu suci? Suci ada suci daripada hadas, ada suci daripada yaitu khubus, yaitu kotoran, atau bahasa lainnya najis. Khubus itu kotoran, bahasa lainnya najis. Lantas apa pentingnya? Ahamiyatu hadhihi taharati ahamiyatun kabiratun fil Islam. Sawa'un akanat hakikatan wa hiya taharatu thawbi wal badan wa makani salati minan najasah am taharatu hukmiyatan wa hiya taharatu a'dha'il wudu'i minal hadath wa taharatu jami'il a'dha'i zahirati minal janabah li'annaha syartun da'imun li sihhati salati allati tatakarraru 5 marratin yawmiyan wa bima anna salata qiyamun baina yaday Allah ta'ala فأداؤها بالطهارة تعظيم لله والحدث والجنابة وإن لم يكونا نجاسة مرئية فهما نجاسة معنوية توجب استقذار ما حل بهما فوجودها يخل بالتعظيم وينافي مبدأ النظافة التي تتحقق بالغسل المتكرر فبالطهارة tatahhara ar-ruhu wal jasad ma'an. Pentingnya bersuci ini untuk kesucian merupakan perkara yang sangat penting, lagi agung di dalam Islam. Baik bersuci secara hakikat
Bersuci secara hakikat daripada najis yang nampak, yaitu suci pada badannya, suci pada pakaian, dan suci daripada tempat solatnya daripada semua najis. Oke. Terakhir, atau suci secara hukum, yaitu suci anggota wudu daripada hadas, dan suci semua anggota yang zahir daripada junub. Kenapa penting bersuci? Nah, ini intinya, inti pembicaraan kita. Kenapa penting bersuci? Pertama, karena bersuci merupakan syarat yang wajib ada untuk sahnya solat, dan itu terulang 5 kali sehari semalam. Kunci untuk sahnya solat yaitu dengan suci, dan itu harus dijaga kesucian itu 5 kali sehari semalam. Yang kedua, hadas dan junub meski tidak terlihat, dia najis yang tidak terlihat, tapi dia merupakan najis secara makna, yang menyebabkan kotor pada anggota tubuh orang yang dalam keadaan berhadas tersebut. Kotor secara makna meskipun tidak terlihat. Maka keberadaan hadas kecil dan hadas besar tersebut itu mencederai rasa takzim kita selaku hamba kepada Allah Ta'ala, dan itu menafikan kesucian yang merupakan syarat utama untuk bersuci ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ujungnya apa? Bersuci itu bisa mensucikan rohani kita, jiwa kita, hati kita, batin kita, dan juga bisa mensucikan jasad tubuh kasar kita. Jadi orang yang bersuci berarti dia telah mensucikan jasmani dan rohani. Inilah Syekh Wahbah Zuhaili, pengarang kitab ini, meyakinkan kepada kita, orang yang menjaga kesuciannya, apalagi dia muslim menjaga solat 5 waktu, akan terhindar daripada virus-virus, bakteri-bakteri, dan insya Allah terhindar daripada virus corona. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.